kini ku akan melepas masalah janggu, kan ku persunding dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menuai bersamaku. Terimalah cintaku. Bahas di ruang aspirasi. Guys, pasti tahu dong mereka siapa. Dilan Bektim and Gali. Halo. Nih, mereka anak-anak Bekasi yang hobi banget ngajakin orang nongkrong ke Bekasi, ngopi bareng, iya kan? Kongko bareng, pokoknya begaul-begaul positif deh. Langsung aja ya, gue mau tanya-tanya sama lo pada nih. Boleh. Berhubung gue udah 2 jam nungguin kalian. Waduh. Sorry ya, aduh. Tapi nggak apa-apa, untuk kedatangan lo gue rela nunggu 2 jam karena lo fenomenal, cukup fenomenal. Banyak yang bully, tapi banyak juga yang muji. Katanya mereka yang gue baca-baca tuh ya, komen-komennya tuh ada yang bilang, wih ini sopan banget orangnya. Tapi ada yang ngebully lagi ngomong, lu kenapa nggak pada kerja aja bang, nongkrong mulu, ngopi mulu, gitu kan? Iya benar. Nah, yang gue mau tahu, coba contohin dulu dong gaya lo yang di TikTok. Woi ngap, sokin lah sini, lo orangnya asik banget. Gali. Asik. Sekarang Mas Gali coba. Apaan tuh? Sokin lah sini. Gue lagi di Bekasi nih, lagi nyantai bareng, silaturahmi bareng, bercengkrama bareng sama kakak cantik. Mantap. Gue juga bisa. Asik. Apaan tuh? Sokin lah sini, nongkrong bareng kita, ngobrolin yang penting-penting dan yang keren-keren. Cakep lo. Jangan lupa kopinya kopi hitam, yang penting jangan diaduk. Ayo. Soalnya manisnya itu adanya di akhir. Udah belajar lo kayak sama mereka nih, ngegombal-gombal. Gue penasaran sih emang, karena gue pernah ada baca komen lo, bang lo kenapa nggak kerja, bikin apa tiktokan mulu, ngajak nongkrong mulu gitu kan. Gue pengen tahu nih, coba Gilang gimana. Gali, sorry, ketuker gue. Coba Gali gimana? Apa? Iya suka, maksudnya gue pernah baca komen nih kayak bang, lau ngajakin nongkrong mulu gitu kan, ngopi mulu, kenapa nggak pada kerja gitu kan? Gue pengen nanya, lo kerja nggak? Atau kegiatan lo dulu deh gue tanya. Kegiatan gue kuliah kak. Kuliah, kuliah. Sambil ya seiring berjalan gue Konten, mantap berarti. Kebutuhan sehari-hari gue ya buat jajan atau buat yang lain-lainnya. Intinya yang bermanfaat lah yang gue ambil dari duit itu. Bagus, positif ya berarti ya. Positif thinking terus. Bener, terus apa namanya, kuliah tuh, ngomong-ngomong kuliah di mana? Kuliah di Bayangkara kak. Bayangkara, ambil jurusan? Teknik industri. Wih, teknik industri tapi hobi lo nge-broadcast ya? Yoi. Kenapa nggak kuliah ambil broadcast? Gimana ya? Dulu tuh awalnya gue nggak sempet konten tuh nggak barengin kuliah kak. Oh. Itu gue konten dulu nih ya, baru gue kuliah gitu. Oh gitu. Jadinya gue nggak ngambil jurusan broadcast gitu. Oh gitu, berarti lo konten dulu ngasilin duit lumayan banyak, iya dong. Pasti ngasilin duit lumayan banyak kan, baru lo sambil kuliah. Benar, Kak. Oke, keren. Kalau lo Andika, nama aslinya Andika. Iya. Dikenalnya lebih ke Dilan Bekasi. Dilan Bekasi. Kenapa dikenalnya jadi Dilan Bekasi? Karena sempat nyoba suara Dilan dulu. Oh, di bisa. momen 2020. Wih, coba dong rayu gue pakai suaranya Dilan. Pakai suaranya Dilan. Namanya siapa? Bunga. Kalau misalnya Bunga mau tidur, percayalah, aku bilang selamat malam dari jauh, kamu gak akan dengar. Wih, ngopi bor daripada gue terbang ya kan, dari mereka pada ngerayu gue. Terus Dilan, lo nih kerja, kuliah, apa konten aja, kreator aja? Saya kan baru lulus kemarin. Terus
ada waktu istirahat ya saya buat konten dulu sambil mencari kerja gitu. Mantap. Tapi cari kerja susah nggak sih di Bekasi? Iya susah banget sekarang, apalagi minim banget tuh, kadang nggak selalu namanya kerja tuh diterima, harus ada lebih pengalaman jauh lagi biar diterima. Gitu ya, makanya lo putusin untuk daripada lo nganggur, mendingan lo bikin konten kreator ngasilin duit, ya kan? Ngomong-ngomong tadi lu ngomong-ngomong tadi unit gua ada yang ngeliat lo di depan SMA 14 Bekasi, kalian udah pada dijegat ya sama anak SMA. Iya. Untuk ngajakin foto bareng. Itu masih dikit lama gitu. Kalian udah lumayan dikenal banyak banget ya sama anak Bekasi ya. Ngasilin duit banyak juga dong. Alhamdulillah. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau mau endorse lo berapa? Waduh, bisa lihat di WA aja ntar gitu. Oh, WA. Kalau ini kalau Gali Next gue kirim red card. asik. Berarti udah ada manajemennya masing-masing ya? Ada kayak bukan manajemen sih, lebih baik ngebantu gitu, ngebantu gitu. kita doang, kayak mengetahui lebih tahu nih abang kita. Hah? Jadi kita sharing juga ke dia. Oh gitu. Ada ininya lah ya, ada Iya. yang bimbing ya Iya, untuk bisa ngebimbing. kesana ya. Kalau lo viral karena apa? Oh enggak. Kalau saya Belum, dia belum viral. Tapi nanti kalau Tapi sekilas- kalau pemuda-pemuda Bekasi milihnya Partai Bulan Bintang, dia bakal jadi viral. Percaya sama gua nih. Iya. Ngomong-ngomong lo nggak ada yang mau jadi caleg? Waduh. Aduh. Kalau otak belum kesana sih. Belum. Oh belum ya. Iya. Enak lo jadi caleg, duitnya banyak. Iya. Ada ya. Gue mau tanya dong Li, lo nih anak keberapa? Anak pertama dari 2 saudara. Anak pertama dari 2 bersaudara punya. Punya adik kelas 6 SD, dia selebgram juga. Wih, selebgram juga, siapa tuh namanya? Cakalos. Siapa? Cakalos. Cakalors. Lo yang bikinin konten-kontennya, bantuin atau gimana? Gue yang bantuin semua kak, gue yang didik. Wih, bagus, keren lo. Lo ngajarin adek lo jadi lebih kreatif dan menghasilkan uang tentunya. Terus ini. Oh iya nih, gue tuh sering banget nontonin konten-konten kalian tuh ya. Kebanyakan tuh yang kayak ngopi bang, sokin bang gitu kan, atau enggak apaan tuh, ayo bang sini bang nongkrong bang bareng gitu kan. Kebanyakan lo tuh ngajak-ngajak nongkrong orang-orang tuh kayak ke Bekasi. Lo lebih mengutamakan tempat tinggal kalian sendiri nih, wilayah kalian sendiri di Bekasi. Ada visi misinya nggak sih? Coba deh Gali, ini boleh ditaruh dulu gitarnya biar enak. Biar enak ngobrolnya kita. Kalau dari gue ya kayak visi misi ya pasti ya kita punya ya, soalnya kan kita mengajak untuk seseorang silaturahmi ya, kita membicarakan orang itu punya kegiatan apa sih, punya karakter gimana, kali aja kita bisa edukasi dan kita bisa menambah wawasan kita dengan orang yang mampir ke rumah gua. Oh gitu, jadi Iya. tukeran ilmu lah ya. Jadi ya di isi konten kita itu mengajak ya. Jadi saya tuh ngeliat di TikTok itu bahwasannya TikTok tuh seringnya joget. Tapi kita belum pernah nih yang namanya kita nyoba kita coba yang untuk mengajak. Bahwasannya dari mengajak itu kan orang bocah asik juga nih pembicaraan nih, main lah iya. gitu kan ya. Dan kita tuh konten ngopi itu karena kopi itu luas. Karena ada kopi kita bisa ketemu. Oh iya benar. Ngopi yuk ngap. Kita bisa orang yang karena teman aja, sahabat, pengen ketemu lama, bisa dibilang sih kayak dia mau reuni, ngopi yuk ngopi. Dari kata ngopi ini tuh kita masukin ke konten. Lalu berarti kalau selama itu terinspirasi dari mana ide kopi yang tercetus jadi ide kopinya di situ? ya nggak kurang tahu Kebiasaan juga kah? sih. Apa Enggak kak, gue ngeliat TikTok tuh rata-rata pada joget ya, pada nongolin tete sama pantat ya kayak. Iya kan ya, jelas nih lo ngomongin nih. Gue juga paling bete. Maka yang cuma membal doang ya kan. iya itu. Nggak ada isinya, tapi Nah, membal doang ya dia. FVP TikTok gue penuh dengan itu kan, gue nggak mau yang lihat 99 plus mulu ya, makanya tuh gue naikin dengan Iya, bahasanya. Jadi bisa dipanggil sama umur 17 sampai 99 plus. makanya gue Paham nggak? ya makanya gue bikin konten tuh kayak gue mikir nih sama dia nih, gue ngomong nih bikin konten apa ya, yaudah kita mengajak silaturahmi aja dengan secangkir kopi, gue baru bikin konten dengan kopi. Tapi kalian pede aja tuh ya ngajakin ke Bekasi. Secara kan yang kalian ajakin ada orang-orang Jakarta Selatan, Timur gitu, Pusat. Jadi kita bawa nama Bekasi tuh kita bangga gitu. Seleb tuh juga ada yang di Bekasi men gitu kan. Dikira kita kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ngonten tuh kita mengatakan bahwasanya
Bekasi Timur dan Jatimulya ya. Itu tuh untuk mencirikan identitas kita juga. Asal mana sih lu? Asal mana? Gitu. Tapi Bekasi juga emang banyak artis-artisnya Mas Imam. Pernah tahu nggak artis-artis yang orang artis Bekasi? Oh, saya dulu juga pernah sempat punya teman, sempat sekelas. Aliando. Aliando, itu orang Bekasi juga Itu ya. orang Bekasi, itu saya teman akrab dari SMP. Kalau gua karena umur gua agak tua ya, gua kenalnya tuh Om Parto, Oh, Om Parto. Om Sule Bekasi Iya, juga. Iya kan? Duku Bima. Om Sule Tambun kan dulu ya, sekarang udah nggak di Bekasi. Duku Bima sekarang. Masih kan? Nah, terus termasuk siapa sih. lagi tuh Bekasi? Ada lagi yang Keanu Bekasi juga. Tuh, nggak cuma Jakarta Timur sama Selatan ya yang punya artis ya, Bekasi juga banyak. Terus apa? Oh ya, kan gimana sih menurut kalian nih? Gue suka terganggu nih mata gue sama anak-anak muda yang nongkrong gerombolan gitu. Ujung-ujungnya mereka buka handphone dan pas gue tengok gini ternyata mereka main judi online slot. Kalian anak-anak muda yang kayak begitu nggak? Enggak kak, gue nggak begitu. Banyak juga sih yang nawarin kan ya endorse kayak judi slot. Nah iya itu endorsean judi online juga suka banyak tuh. Gue nggak gue ambil Kak, karena gue tahu resiko belakangnya gimana, makanya gue nggak mau. Kalau lo Dilan? Kalau menurut saya sih apa ya? Dia tuh terlalu nikmat dengan kenyamanan gara-gara teman juga sih, kayak pergaulan gitu. Dan kalau misalnya ada yang ngebangkitin dalam 3 orang ataupun 4 orang untuk tidak main itu, pasti ada juga bisa. Makanya pengen sih anak-anak Bekasi tuh lebih baik konten lah gitu. Iya ya. Punya otak, apa yang kita alamin tuh kayak kita ngobrol kayak gini jadi konten kan. Benar. Apapun kayak kita punya motivasi ke seorang, kayak teman kita galau, kita ngomongin ke dia, itu juga sebuah konten menurut saya. Tapi sekarang tuh berbauran pergaulan yang bebas gitu. Iya. Ya emang namanya manusiawi Kak, udah nyaman sama titik itu pasti dia bakal ngikutin. Iya kalau gue liatin mereka cuma main tek gini yang nyari duit yang kita nggak tahu juga duitnya nanti habis, pasti habis kan, nggak mungkin menang itu sih kayaknya mainan kayak gitu tuh. habit janji setan ya, mungkin. Iya benar. Gue juga nggak setuju sih itu sama judi online. Jadi bagian anak muda, udah deh lo berhenti main slot, ngabisin duit emak lo, mending nyari duit nih kayak mereka berdua. Bener. Ngasilin duit ya nggak, bisa bantu orang tua. Iya. Bisa bantu orang tua nggak? Iya. Dari duit konten ini. Banggain juga Bisa ya, dong, pasti. dia bisa kuliah juga. Ngebanggain orang tuanya juga. Nah, ngebanggain orang tuanya juga, bisa Iya. juga buat modal kawin, ya kan? Ngomong-ngomong masih pada perjaka nggak nih? Aduh. Waduh, Aman. kalau Aman. bisa Aman. ditanda tanya nih. Aman. Aman, Perjaka, ya? perjaka. Secara kan lo pada ngerayu, pada jago-jago ngerayu dong nih. Terus Pasti dong. tadi aja lo perjalanan ke sini dimintain foto kan sama anak SMA, iya nggak? Benar. Pasti banyak juga dong yang ngegoda cewek-cewek. Lo udah punya pacar? Dilan? Ada. 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 1, 2, 3, 4. Satu sih. Satu, masih satu ya? Satu Facebook, satu WA, satu lain. Iya. Nice. Biar nggak tegang, biar nggak tegang. Sejati. Jajannya lo bagi juga gitu kan, satu endorsan ini dari sini ya kan, yang satu lagi endorsan dari sini. Kalau lo kayaknya belum punya pacar. Wah, Dari muka cat lo. gue belum. Gue punya, gue punya pacar Kak. Lu nggak bisa bohong nih. Iya, gue nggak usah bohong nih kayak gue udah punya pacar, gue udah 2 tahun. Dan iya, dan dia juga main TikTok, gue ajarin juga sama. Lo bagus lo baik juga lo, ade lo bimbing juga untuk maju di situ. Cewek lo juga lo bimbing Cewek maju gue di situ. 200k followersnya. Wih, Iya, gue dorong semuanya. gue Kak. dong. Masa followers TikTok gue cuma 1.500 nggak naik. Jadi tuh orang yang main sama gue pasti gue bakalan dorong dia Kak, entah saudara gue, entah yang lainnya gitu Kak. Iya. Nggak mau kayak sendiri ya, iya sih. Kalau bisa satu Bekasi kayak rame-rame, ya nggak? Iya, terkadang juga kalau nongkrong nih di depan rumah itu kita udah ngeluarin tripod. Jadi teman-teman kita yang main, lu harus konten, lu harus konten. Iya, gue capek Kak, soalnya kalau di rumah duduk manis doang, ngopi nggak ngapa-ngapain, makanya Iya, gue cuma ngerokok doang, duduk manis, ngopi, ngabisin obrolan yang nggak penting, ngabisin waktu, ya kan? Yang seharusnya jadi konten malah kebuang. Ya. makanya gue nyari relasi ya buat konten ya. Alhamdulillah semenjak gue konten gue udah bisa beli apa yang gue pengen gitu. Ya, jadi tuh kita mikirnya kayak banyak silaturahmi, relasi dikenal itu bonus. Gitu. Oke. Mikirnya kayak gitu aja. Nah, nih anak-anak muda yang hobi nongkrong, hobi ngopi.
gue tahu kalian pasti antisipasi banget sama partai. Kalian ada nggak? Maksudnya di antara kalian nih ada yang paham nggak soal partai politik? Enggak. Partai gue nggak paham kak. Nggak paham ya. Cuma gue pernah sedikit mendengar. Kalau partai Bulan Bintang tahu? Nggak tahu kak. Itu mungkin ya zamannya kakek gue kali ya. Wih, udah setua itu om. Terus kalau kamu, Dilan? Itu udah masuknya ke yang tahu lebih bapak gue kan ya gitu. Lo malah nggak tahu ya Nggak Partai tahu. Bulan Bintang itu. Nah, itu dia. Jadi karena kita nih Partai Bulan Bintang juga sama kayak kalian, pingin narik anak-anak muda yang kreatif, yang bisa membangun, ya apa yang bisa yang Meregenerasi. banyak banyak aspirasinya, banyak inspirasinya itu untuk membangun partai ini jadi jauh lebih muda. Seperti Mas Imam ini. Ini Mas Imam ini nih anggota Pemuda Bulan Bintang. Jadi nanti Mas Imam ini tuh punya banyak rencana juga untuk banyak ngebangun kota Bekasi lebih keren lagi ya Mas Imam ya. Nah, makanya untuk saat ini kan kita nih ya dari Pemuda Bulan Bintang mendatangin kalian-kalian ini untuk sebagai perwakilan dari kaum milenial nih ya kan. Biar bisa mengenal lagi partainya atau mengenal lagi sosok-sosok yang bakal jadi pemimpin kalian itu siapa kan gitu. Jadi ngepas banget kan, gue panggil lo, ternyata lo nggak tahu ya Partai Bulan Bintang. Nah, emang di usia kalian tuh emang Awam, sangat awam. Makanya kita tuh mau kenalin dengan ya gini, acara-acara podcast muda-muda kita gini. Dengan kita bikin podcast Ruang Aspirasi ini, kita tuh punya niat untuk panggilin anak-anak muda yang kreatif dari berbagai macam profesi atau apapun dia gitu kan, kita panggil untuk kita kenalin. Maksudnya kita ada loh untuk membangun Bekasi sama-sama. Kayak gitu sih. Terus gue mau lanjut lagi ya. Kayaknya lo pada pusing kalau gue ngomongin politik. Muka lo pada begitu semua soalnya. Kalau udah ngomong politik memang agak-agak ini ya. Nanti lo tenang aja. Kita bakal bikin politik itu menyenangkan bagi anak muda. Itu yang pengen kita bangun juga sih. Penasaran juga nih gue nih. Sekarang itu kan lagi viral ya. Ini lagi viral soal ilmu-ilmu perdukunan dan pesulap-pesulap. Iya nggak? Bener nggak? Nah, gue pengen tahu, lo kan SMK ya? Lo SMK ya, lulusan SMK? Lulusan SMK. Nah, SMK tuh STM sama gak sih? Ya, termasuk. Sama, termasuk ya? Di zaman kalian nih masih ada tawuran nggak? Masih dong. Masih ada? Nah, kalau di zaman gue dulu, tawuran itu lo tahu pentolan dong namanya bahasanya, jagoan-jagoannya itu. Biasanya dulu pentolan-pentolan tawuran tuh suka pada pakai ilmu kebal-kebal gitu. Di zaman lu masih ada juga nggak? Jangan-jangan ini jimatnya ya lagi ya? Enggak dong. Itu lu bisa kebal, jangan-jangan kebal juga kali. Kebal dingin. Kalau masalah itu ada dong kak, mungkin ya. Ada lah kan beberapa kita orang ya kan banyak tuh ya namanya anak SMK ya, yang namanya mau tawuran ya pasti salah satu atau diantara mereka ada yang kebal kak. Gak mungkin dong kita majuin dia megang bayar kita nggak kebal, kita ditusuk langsung mati. Tapi itu beneran kebal. Ada dari istilah kata Ini itu bisa dibantah soalnya nih sama pesulap yang warna itu merah. Satu lagi itu, bukan gue yang sebut ya. Oh, jadi itu emang ada sih kak. Tapi kalau menurut saya lebih banyak sih ke ini kak, turunan. Keturunan tuh gimana tuh turunan? Turunan tuh kayak apa ya? Punya jimat dari engkong. Gue penasaran juga soalnya Mas Imam sempet tahu nggak kalau kota Bekasi tuh ada namanya daerah Gabus. Betul. Dari zaman dulu tuh di daerah Gabus itu suka banyak jagoan-jagoan Gabus kalau di Bekasi tuh. Lo tahu juga nggak sejarah-sejarah itu? Tahu. Tahu kan? Siapa sih jagoannya dulu zaman dulu di Gabus tuh? Tapi kalau untuk saat ini tokohnya mungkin ada Bang Damin Sada yang kita kenal sekarang. Siapa? Bang Damin Sada. Bang Damin Sada. Oh boleh tuh kapan-kapan dipanggil ke sini ya. Seru tuh bos. Itu tokoh Kita Gabus bahas. dan tokoh Bekasi juga. Tokoh Gabus tuh dia jagoannya Bekasi. Dia itu 5 pang ya? ketua Jajaka Bekasi. Jawara Jaga Kampung. Jawara Jaga Kampung, iya. Gue dulu maksudnya pernah tahu tuh di Gabus tuh banyak jagoan-jagoan Betawi ibaratnya. Itu bisa disebut juga daerah hitamnya di Bekasi ya di Gabus itu kan. Oh gitu. Oke. Menarik lo Bekasi ini sebenarnya ya. Menarik banget. Makanya lo harus berdua juga lo harus munculin tuh yang agak-agak ngorek-ngorek Bekasinya lebih dalam lagi. Biar yang anak-anak muda yang ngomongnya gini nih which is gitu kan enak
Lo tau kan yang setengah Inggris setengah ini. Kalau kita jangan pakai bahasa yang kayak begitu, men. Kita harus pakai bahasa yang kayaknya gue denger lo kalau manggil dia beda deh. Bukannya bro atau guys deh. Jang. Siapa? Jang. Jang tuh dari apa tuh? Ujang. Ujang. Oh Sunda ya, Sunda, Bekasi, ya. Jawa Barat ya. Kayak gitulah yang panggilan-panggilan tradisional gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan mereka yang gini. Which is and I don't care ya, gitu. But gitu. Ah? Iya yang relate bahasa Inggris setengah Indonesia tuh gue agak kurang setuju sih. Whatever I know. Ya whatever I know. So gue udah nih, gue mau closingan tapi gue akan kasih kalian beberapa pertanyaan dan gue minta kalian jawab cepat. Jawab cepat. Iya. Oke. Jawab cepat apa aja yang terbesit di otak lo ngomong aja. Oke. Buat Galih dulu. Apa aspirasi atau keinginan Galih untuk pemerintah Kota Bekasi? Pemerintah Kota Bekasi ya, kalau dari gue ya kayak semoga aja Kota Bekasi itu semakin maju dan semakin terkenal dari kota-kota lainnya, dan tetap menjaga kebersihan lah ya. Kebersihan. Karena di Bekasi tuh harus kita bangun biar kita tuh punya kota yang kayak di Jepang, bersih-bersih banget gitu. Cita-citanya tinggi ya Kak? Ya dengerin Mas Imam ya. Terus untuk Dilan, apa aspirasi atau keinginan Dilan untuk anak muda di Kota Bekasi? Untuk anak muda yang ada di Bekasi menjadi lebih dewasa lagi, lebih baik lagi, dan apa yang kalian inginkan bisa terkabul apabila kalian benar-benar ngefokusin apa yang kalian inginkan. Kata. Sekarang untuk Galih, apa aspirasi atau keinginan Galih untuk pengangguran di Bekasi? Oke, untuk kalian yang pengangguran, intinya jangan pernah putus asa, teruslah bersemangat, karena di sebuah usahamu tidak ada yang mengkhianati hasil. Contohnya kayak gue nih sekarang, yang tadinya gue nggak punya apa-apa, dan sampai sekarang pun sama gue nggak punya, tapi gue tetap berjuang, tetap maju biar gue bisa sukses. Amin. Keren. Respect. Dilan. Ya. Untuk Dilan, apa aspirasi dan keinginan Dilan untuk banjir di Bekasi? Aduh, untuk banjir ya, untuk anak muda zaman sekarang tuh janganlah buang sampah sembarangan ya, karena bisa mengakibatkan banjir juga. Jadi lebih dewasa lagi, kita memiliki banyak tong sampah yang di daerah rumah kita untuk sampah-sampah itu dibuang. Jadi karena adanya banjir itu kan bikin gak nyenyak kalian juga. Jadi kalian harus hindari namanya banjir, buang sampah jangan sembarangan itu dong. Oke, jaga kebersihan ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, untuk Dilan, apa aspirasi atau keinginan Dilan untuk pacarnya? Gak usah takut ngomong ya, mumpung di sini. Untuk pacarnya, untuk pacar sih cuman kalau emang nonton ya nanti berpikirlah dewasa, karena emang sih gue di dunia entertainment nggak mungkin dong gue cuman ngonten sama dengan satu orang ataupun dua orang, tapi dengan berbeda-beda. Jadi tolong ngertiin apabila gue ada rezeki kita akan jajan. Jadi semangatin gue terus, nggak ada nggak mungkin kalau kita ada kemauan. Salam kenal. Salam, masih. Dan untuk Gali, pertanyaan terakhir nih Gali. Apa aspirasi dan keinginan Gali untuk janda sebelah rumah lo? Iya. Kok tahu? Ini pertanyaan yang sangat menegangkan sih. Tapi nggak apa-apa, gue bakal jawab pertanyaan ini. Oke, untuk janda, intinya gimana ya? Tetaplah kalian mencari suami yang benar. Jangan sampai kalian jadi janda lagi dan mempunyai banyak anak. Gitu. Cuma gimana ya, kalau kalian punya banyak anak tuh berkah sih berkah ya, cuma kalian tuh harus punya pikiran kalau kita harus bisa bangkit untuk kedepannya, bisa sukses untuk kedepannya. Jangan kalian tuh nikah lagi, Tanggung jawab. putus lagi, nikah lagi, kan kalian bakal jadi janda-janda terus. Jadi harus tanggung jawab lah sama diri kalian, betulkan kepribadi kalian kalau kalian ingin sukses. Lagi sih menurut saya.
Gue pikir lo bakal ngomong kalau jadi janda nanti bingung anaknya banyak. Gue siap jadi Berkabar. bapaknya. Berkabar. Oke, salam ruang Iya. aspirasi. Bahas di ruang aspirasi.